Adapun acara selanjutnya yaitu nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ayahanda Profesor Kiai Al-Haj Syukran Mahmud. Kepada Ayahanda, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Mukarram Ananda Haji Badruddin yang saya hormati selaku pimpinan Pondok Pesantren Romanul Kuling Tembilahan dan seluruh para guru, para asatidzah dan anak-anakku sekalian. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungannya, silaturahminya. Kami merasa mendapat kehormatan. Juga kami atas nama seluruh Pondok Pesantren Roman mohon maaf kalau dalam penyambutan kita banyak kekurangannya. Anak-anakku sekalian, perlu saya ungkapkan sejarah pondok pesantren di Indonesia ini. Pendidikan pondok pesantren ini merupakan pendidikan nasional yang tertua di Indonesia. Jadi kalau ditanya pendidikan nasional yang tertua di Indonesia adalah pondok pesantren. Adapun pendidikan yang lain seperti TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ini seluruhnya tumbuh setelah Indonesia merdeka. Jadi pendidikan yang asli paling tua di Indonesia ini adalah pendidikan pondok pesantren. Jadi kalau seandainya saya ditanya siapa yang pertama kali berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa ini, jawaban saya sudah pasti. Yang pertama kali berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa ini adalah para alim ulama. Semenjak sebelum penjajahan Belanda sampai penjajahan Belanda selama 350 tahun, pondok pesantren berdiri dan berjuang terus untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Sejarah berdirinya pondok pesantren ini, seorang kiai, seorang ulama, pada waktu itu Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya, berdiam di Delta Surabaya itu. Kemudian banyak yang mau menimba ilmu. Walaupun waktu itu masih banyak orang Jawa Indonesia ini yang beragama Hindu, beragama Buddha. Banyak yang mau menimba ilmu. Tentu yang rumahnya dekat pulang pergi.
Sehingga Sunan Ampel dikenal dari orang yang jarak jauh, yang tidak mungkin untuk pulang pergi. Disitulah mereka mendirikan rumah-rumah kecil-kecil untuk tempat bermalamnya para santri. Dan yang membangun itu santri sendiri untuk bermalam menimba ilmu. Semakin dikenal, rumah-rumah ini semakin banyak, berdirilah pondok pesantren. Kemudian santri-santrinya dari Sunan Ampel ini seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat mendirikan pondok-pondok pesantren lagi. Dari pondok-pondok pesantren daripada putra-putra Raden Rahmat ini berkembang. Bertebarlah pondok-pondok pesantren di seluruh tanah Jawa ini. Dan berkembang ke seluruh Indonesia. Inilah sejarah pondok pesantren. Termasuk sejarah pondok pesantren Darul Rahman. Saya masuk ke Jakarta tahun 1967. Saya berdiam di Jalan Senopati, banyak orang yang mengambil ilmu dari saya. Sehingga akhirnya orang jauh, tidak hanya orang di Jalan Senopati saja, sampai orang Tanjung Priok, orang Bekasi, orang Tangerang yang mau menimba ilmu. Dan mereka tidak mungkin pulang pergi. Disitulah berdiri pondok pesantren Darul Rahman sebagaimana tradisi pondok-pondok pesantren sebelumnya. Ada kiai bermukim, datang santri untuk menimba ilmu. Yang mungkin pulang pergi mereka pulang, yang tidak mungkin pulang pergi mereka membuat rumah-rumah penginapannya. Inilah sejarah pondok pesantren. Apa tujuan para ulama mendirikan pondok pesantren ini? Tujuannya didirikan pondok pesantren itu untuk menciptakan generasi Islam. Karena suatu agama atau satu organisasi akan langsung dan akan abadi kalau ada generasi penerusnya. Jadi dari generasi inilah agama Islam akan abadi. Jadi tujuan utama pondok pesantren didirikan untuk menciptakan generasi Islam yang melanjutkan ajaran Islam ini, menyebarkan ajaran Islam ini. Jadi waktu itu pondok pesantren didirikan bukan untuk menjadi pegawai negeri. Kalau untuk menjadi pegawai negeri waktu itu sekolah Belanda, sekolah Milo. Jadi pondok pesantren didirikan bukan untuk jadi pegawai negeri pada zaman penjajahan Belanda. Adapun setelah Indonesia itu merdeka, bukan dijajah oleh Belanda, pondok pesantren didirikan sebagai generasi muda, tidak untuk jadi pegawai negeri. Tapi kalau anak pondok pesantren menjadi pegawai negeri, alhamdulillah bisa berkhidmat kepada bangsa dan negara. Tapi tujuan pokoknya untuk berkhidmat di tengah-tengah masyarakat. Jadi Ananda Kebatuddin ini sesuai dengan cita-cita pondok. Tamat dari sini mendirikan pondok lagi. Nanti dari anak-anaknya yang depan saya ini dirikan pondok lagi, dirikan pendidikan lagi. Dengan adanya generasi inilah
maka Islam tumbuh abadi. Di dalam Islam juga banyak madhab-madhab, bukan hanya 4 madhab, tapi banyak madhab. Tapi yang abadi sampai sekarang ini madhahibul arba'ah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Mengapa yang 4 ini abadi sampai sekarang masih tumbuh? Karena mempunyai kader, mempunyai penerus, mempunyai pendidikan. Imam Abu Hanifah mempunyai pendidikan, Imam Malik mempunyai pendidikan, Imam Ahmad mempunyai pendidikan, Imam Syafi'i mempunyai pendidikan. Sehingga 4 madhab itu terus berkembang karena adanya generasi. Nah, ini pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren itu ditanamkan pendidikan. Pertama, keikhlasan. Keikhlasan guru-guru mengajar, keikhlasan kiainya, keikhlasan para santrinya. Keikhlasan itu menjadi jiwa pondok pesantren. Dengan keikhlasan inilah yang melahirkan yang oleh Allah dikasih bermacam-macam keberkahan dari keikhlasan. Ini yang pertama kali ditanamkan di pondok pesantren. Santri-santri ikhlas membersihkan pondoknya, menyapu pondoknya, sampai maka pondok itu dianggap rumahnya sendiri. Dijaga kebersihannya tanpa dibayar, menyapu, membersihkan pondok pesantrennya dengan jiwa keikhlasan lillahi ta'ala. Nah, itu jiwa yang pertama dimiliki pondok pesantren. Mungkin tidak dimiliki oleh pendidikan-pendidikan lain. Guru-gurunya, ustadz-ustadznya dengan ikhlas mengajar. Murid-muridnya masuk kelas ikhlas menerima pelajaran. Ini yang menjadi jiwa utama pondok pesantren. Yang kedua, pondok pesantren itu dijiwai dengan kesederhanaan. Itu hidup di pondok pesantren. Mengapa dijiwai dengan kesederhanaan? Kalau kita sudah bisa hidup sederhana, insya Allah hidup mewah pun bisa. Di pondok pesantren biasa tidur di kamar, kadang-kadang tidur di luar kamar, kadang-kadang tidur di musola. Insya Allah kalau suruh tidur di hotel bisa. Tapi orang yang biasa tidur kayak rumahnya kayak hotel, kasurnya empuk, pakai AC, barangkali disuruh tidur di musola di daerah pegunungan, mungkin dia tidak mampu. Orang yang biasa di pondok makan tahu, makan tempe, katakan ikan sedikit bisa. Disuruh makan ikan ayam goreng juga bisa. Tapi orang yang biasa hidup mewah dengan segala makanan yang mewah, disuruh hidup sederhana, makan nasi dengan ikan asin mungkin tidak bisa. Jadi sila pentingnya pendidikan pondok pesantren. Sehingga tamat dari pesantren hidup dengan cara apapun saja siap. Hidup sederhana siap. Sudah biasa di pondok pesantren. Umpama oleh Allah ditakdirkan menjadi orang kaya, hidup mewah pun bisa.
Jadi orang yang hidup sederhana ini bisa hidup dalam segala situasi. Tetapi kalau misalnya ketika di pendidikan dididik mewah, misalnya tiap kamar satu orang, kamarnya ada AC-nya, ada pembantunya yang nyapu, yang mencuci piring. Kalau nanti keluar dari pesantren kemudian ekonominya tidak kurang baik, maka dia akan tidak mampu hidup. Lain dengan dididik pesantren dengan hidup sederhana, nanti hidup bagaimanapun dia punya kemampuan. Itulah jiwa yang ditanamkan oleh pondok pesantren. Yang ketiga, ditanamkan di pondok pesantren kegotong royongan, kebersamaan. Semua santri mempunyai sifat kebersamaan, bersama-sama membersihkan pondok, bersama-sama sembahyang berjamaah, bersama-sama dengan ketika belajar saling tolong menolong di antara santri. Ada santri yang sakit, santri yang satu menolong, mengambilkan air minumnya, ambil makannya, menolong ikut mengantar ke rumah sakit. Kebersamaan, kegotong royongan, ukhuwah itu terbangun di pondok pesantren. Pengasuh dengan santrinya itu ibarat ayah dengan orang tuanya. Itu pondok pesantren yang didirikan oleh para ulama sebelum pendidikan-pendidikan ada, untuk mengabadikan, untuk mengekalkan peradaban Islam. Sehingga peradaban Islam itu berdiri di tengah-tengah masyarakat ini. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mengadakan perubahan peradaban hidup manusia yang asalnya dikatakan peradaban jahiliyah untuk menjadi peradaban Quran dan peradaban kehidupan, baik dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana peradaban berumah tangga. Insya Allah tidak ada peradaban rumah tangga yang lebih indah dari peradaban Islam. Tentu anak-anakku pelajari, mulai meminang sampai akad nikah, sampai membangun rumah tangga, itu semua ada bimbingannya. Setiap kamar rumah ada peradabannya, peradaban masuk WC, peradaban di dapur, peradaban di kamar tidur, peradaban di ruang tamu. Itu Islam mempunyai peradaban yang indah. Kemudian bagaimana peradaban Islam dalam ber-RT, ber-RW, bermasyarakat yang serba majemuk, berbeda suku, berbeda agama, bagaimana cara hidup bersama di tengah-tengah masyarakat, bagaimana bermasyarakat dalam kemajemukan ini. Islam mempunyai peradaban yang indah. Bagaimana peradaban dapur, peradaban ekonomi. Islam mempunyai peradaban ekonomi yang tidak ada seindah peradaban Islam. Maka kalau peradaban Islam ini dilaksanakan, insya Allah korupsi tidak usah diberantas, akan hilang dengan sendirinya. Kapan korupsi itu akan hilang dengan sendirinya? Kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya, sudah tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis, korupsi tidak usah diberantas,
hilang dengan sendirinya. Selama bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya, masih mau makan haram, bupatinya masih makan haram, gubernurnya masih mau makan haram, DPR-nya mau makan haram, presidennya masih mau makan haram, para menterinya masih mau makan barang haram, dirikan 100 KPK. Korupsi akan tetap tumbuh subur seperti sekarang ini. Bagaimana merubah peradaban ini? Kalau sudah dalam ekonomi berperadaban Islam, setiap bangsa Indonesia, termasuk rakyatnya, termasuk pejabat pemerintahnya, sudah tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis, korupsi tidak usah diberantas. Hilang dengan sendirinya. Sebaliknya, selama pejabat pemerintahnya, dari camatnya, pegawai negerinya, bupatinya, gubernurnya, presidennya, menterinya, anggota DPR-nya, pejabat pemerintah rakyatnya, masih mau makan barang haram, jangan mimpi korupsi akan habis di Indonesia, walaupun dengan 100 KPK. Ini jelas keterangan saya. Nah, inilah kita untuk mengabadikan peradaban Islam. Peradaban Islam dalam berpolitik tidak seindah peradaban Islam. Dalam hukum Islam, Al-Quran bicara politik, sunnah Nabi berbicara politik. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak tersinggung oleh Al-Quran dan tidak tersinggung oleh sunnah Rasulullah, kehidupan yang manapun saja. Mulai kehidupan berumah tangga, kehidupan ber-RT, ber-RW, bermasyarakat, kehidupan berekonomi, kehidupan berbudaya, kehidupan politik, semuanya Al-Quran mengatur dengan baik. Yang kadang-kadang para kiai itu takut bicara soal politik, bahwa Islam itu berbicara soal politik. Bagaimana bernegara, paling indah insya Allah politik Islam. Dalam agama Islam, mendirikan negara ini hukumnya wajib, aklan wa syar'an. Secara hukum akal kita wajib mendirikan negara, suatu kerumunan bangsa yang tidak ada imamnya, tidak ada pemimpinnya, akan menjadi bangsa barbar, bangsa yang arogan, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, dengan perbuatan yang semau-maunya tanpa negara. Maka menurut hukum akal, mendirikan negara itu wajib. Menurut syariat Islam, mendirikan negara itu wajib. Dicontohkan Rasulullah SAW mendirikan negara Madinah sebagaimana unsur negara yang diakui sebagai suatu negara apabila memenuhi 4 syarat. 1, ada teritorial daerah. Yang kedua, ada rakyat. Yang ketiga, ada pemimpin. Yang keempat, ada undang-undang yang dipakai oleh. Itu baru disebut negara. Memenuhi 4 syarat ini baru disebut suatu negara.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah memenuhi 4 syarat ini. Pertama, teritorialnya, kota Madinah dan sekitarnya. Yang kedua, penduduknya, penduduk Madinah yang majmuk, yang pluralistik. Kemudian yang ketiga, pimpinan. Pimpinannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada undang-undang yang dipakai, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dengan 4 syarat ini, maka keberadaan Rasul di Madinah sebagai suatu negara. Dan tidak perlu disebut negara Islam. Mengapa? Karena sudah jelas pimpinannya langsung Rasulullah. Undang-undang yang dipakai Quran. Tidak perlu lagi disebut negara Islam Madinah. Maka waktu tidak ada sebutan negara Islam Madinah. Yang ada cuma negara Madinah dipimpin oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hukumnya mendirikan negara di dalam syariat Islam. Kemudian bagaimana bentuk negara? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bentuk negara dipersilakan kepada dinamika masyarakatnya sendiri. Mau berbentuk kerajaan tidak bertentangan dengan Islam. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Mau berbentuk khilafah persilakan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Dan khulafaur rasyidin sebagai contoh pemerintahan berdasarkan khilafah. Mau berdasarkan kesultanan, persilakan, tidak bertentangan dengan Islam. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Mau berbentuk republik kayak Indonesia ini, persilakan, tidak bertentangan dengan Islam. Bentuk kerajaan tidak bertentangan dengan Islam. Bentuk khilafah tidak bertentangan dengan Islam. Bentuk kesultanan seperti Malaysia, seperti Brunei tidak bertentangan dengan Islam. Berbentuk republik pun wa amruhum syura bainahum juga tidak bertentangan dengan Islam. Ini bentuk-bentuk negara persilakan kepada dinamika rakyatnya. Quran tidak mengharuskan kerajaan, Quran tidak mengharuskan kesultanan, Islam tidak mengharuskan republik, Islam tidak mengharuskan khilafah. Persilakan. Di Quran semua kata-kata ini ada. Substansinya kita bernegara, apapun bentuk negaranya, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau kerajaan, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk kesultanan, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau berbentuk republik kayak Indonesia, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk khilafah, persilakan. Mau bentuk kesultanan, persilakan. Apapun bentuk negaramu, persilakan. Prinsip bernegara, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ini clear ini. Jarang kiai pidato begini, barangkali nggak ada.
tujuan bernegara dalam Islam. Imam Ghazali menyatakan tujuan bernegara dalam Islam. Pertama, pemerintah negara itu siasatuddin, memelihara agama, menjaga agama, karena agamanya merupakan fondasi dari suatu negara. Suatu negara akan berbudaya yang bagus kalau bangsanya itu beragama. Dengan agamalah akan terjamin suatu peradaban suatu bangsa. Tanpa agama akan arogan. Oleh sebab itu kewajiban negara, kewajiban pemerintah menjaga agama. Alhamdulillah kita di Indonesia termasuk Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu kewajiban negara untuk menjaga, memelihara, menumbuhkan, menguatkan agama yang ada di negara ini. Yang kedua, kewajiban pemerintah itu siasatu dunia, politik dunia, mensejahterakan rakyatnya. Kalau di Tembilahan masih ada rakyat tidak sejahtera, berarti pemerintah gagal. Kalau di Tembilahan tidak ada lagi rakyat miskin, semua rakyatnya sudah hidup sejahtera, berarti pemerintahnya berhasil menciptakan kesejahteraan bangsa dan juga menjaga keamanan bangsanya. Bangsanya merasa aman. Kalau orang pemindahan dari satu desa ke desa lain, naik sepeda motor jam 2 malam, merasa aman, tidak ada perasaan takut dirampok, berarti pemerintah berhasil membuat rakyatnya aman. Tapi kalau rakyat pemilihan dari desa ke desa jam 2 malam mau membawa sepeda motor masih rasa takut dirampok, takut dibegal, berarti pemerintah gagal melindungi rakyatnya, masih tidak aman. Kewajiban satu negara mensejahterakan rakyatnya, kemudian mengamankan kehidupannya. Kalau orang pembilaan mau mengambil duit dari bank 100 juta, tidak mengambil polisi untuk mengawal, tidak mencari pendekar untuk mengawal, dia ambil duitnya sendirian ke bank 100 juta tanpa ada takut, aman, berarti pemerintah berhasil. Kalau seandainya di Tembilahan saudara mau mengambil duit di bank, masih takut dirampok, berarti pemerintah gagal melindungi rakyatnya. Jelaskan? Ya. Karena ini jarang diajarkan dan jarang ulama berani untuk menyampaikan tentang peradaban Islam dalam politik. Saya sampaikan untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu Al-Quran. Pilar-pilar untuk menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya baca dalam kitabnya Abdul Aziz yang dianggap khalifah kelima, Umar bin Abdul Aziz. Di situ ada 4 pilar untuk menuju baldatun thayyibatun, dan insya Allah ini yang paling indah, boleh diadu dengan tata-tata negara yang lain. Pertama kali
suatu negara ingin menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang pertama dasarnya musyawarah. Wasawirhum fil amri. Hai Muhammad, bermusyawarah kau. Nabi Muhammad yang Nabi, Nabi Muhammad yang Rasul, mendapat wahyu dari Allah. Allah perintahkan untuk bermusyawarah, apalagi yang bukan Nabi. Wasyawirhum fil amri itu pilar utama dalam bernegara. Raja bermusyawarah dengan menteri-menterinya. Khalifah bermusyawarah dengan menteri-menterinya. Sultan, kayak Sultan Brunei, misalnya Sultan Johor, bermusyawarahlah dengan menteri-menterinya. Berdasarkan republik presiden, presiden jangan diktator. Dalam Islam tidak ada keputusan presiden, yang ada keputusan bersama. Presiden pun tidak boleh mengadakan keputusan pribadi. Raja pun tidak boleh mengadakan keputusan pribadi. Khalifah pun tidak boleh mengadakan keputusan pribadi. Sultan pun tidak boleh mengadakan keputusan pribadi. Presiden pun tidak ada keputusan pribadi. Diktator tidak ada. Kerajaan cuma bentuknya raja, tapi si raja dalam Islam diwajibkan bermusyawarah. Alangkah indahnya tata negara ini. Apa artinya republik kalau presidennya diktator? Apa gunanya khilafah kalau khalifahnya diktator? Apa gunanya sultan kalau sultannya diktator? Apa gunanya kerajaan kalau rajanya diktator? Itu menurut sesamanya bentuk saja. Raja itu pemimpin negara, khalifah itu pemimpin negara, sultan itu pemimpin negara, presiden itu berpikir. Itu hanya bentuk. Prinsipnya musyawarah. Apa ada tata negara yang lebih indah daripada tata negara Islam? Tolong tunjukkan kepada Sukarno. Mengapa saya berani? Karena yang saya omongkan datanya di penciptanya pasti benar. Yang kedua, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh agar kau berikan amanah jabatan-jabatan negara ini kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT. Jangan sembarangan mengangkat ketua RW. Jangan sembarangan mengangkat lurah atau kepala desa. Jangan sembarangan mengangkat camat. Jangan sembarangan mengangkat bupati. Jangan sembarangan mengangkat gubernur. Jangan sembarangan mengangkat presiden. Jangan sembarangan mengangkat menteri. Jangan sembarangan mengangkat anggota DPR. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Berikanlah kepercayaan jabatan itu kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat menteri. Jangan sembarangan memilih presiden. Jangan sembarangan mengangkat gubernur. Berikanlah jabatan-jabatan ini kepada amanah. Itu pilar yang kedua. Untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pilar yang ketiga, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Subhanallah. Hanya dengan keadilanlah sehingga pemimpin yang adil itu mendapat tempat yang utama.
Sab'atun yadillumu yawma la dilla illa dilluh. 7 golongan yang nanti tidak mendapat perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa golongan itu? Al-Imamul Adil. Imam yang adil, presiden yang adil, pemimpin yang adil, nanti di akhirat akan dilindungi oleh Allah dengan perlindungan khusus. Subhanallah. Inilah pemimpin negara yang adil, dapat jaminan dari Allah untuk mendapat perlindungan. Jadi berbuat adil sampai Allah memesan, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kebencianmu kepada satu kelompok, janganlah karena kebencianmu kepada satu golongan sehingga kau berbuat tidak adil. Karena benci tidak ada kesalahan apapun saja langsung dijebloskan ke penjara. Itu pemimpin yang tuli. Sebaliknya, karena dia senang walaupun dia korupsi dilindungi. Inilah hancurnya suatu negara. Dan yang meletakkan manusia di depan hukum sama bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika. Yang meletakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa. Yang meletakkan manusia di depan hukum sama junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang golongan dari golongan Al-Mahzubiyah, golongan bangsawan, mencuri, tokoh-tokoh Quraisy bingung, masa anaknya orang besar mau dipotong tangannya. Ketika itu diutuslah Usamah bin Zaid untuk menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ini yang nolong anaknya orang besar, berjasa kepada bangsa dan negara. Apakah ada hukum selain potong tangan? Rasulullah berdiri, kemudian berkata dengan tegas, ya Usamah, qad halaka man kana qablakum. Wahai Usamah, telah hancur negara-negara dan bangsa-bangsa sebelum kalian. Mengapa negara itu hancur? Rasul berikan petunjuk hancurnya suatu negara. Idza saraqa fihim asyarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong, yang merampok, yang korupsi orang gede, dia biarkan, bahkan dilindungi. Ini hancurnya suatu negara. Wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamul haq. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semuanya teriak tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum untuk maling ayam. Lindungi, lindungi, lindungi untuk koruptor-koruptor kelas kakap. Ini hancurnya suatu negara. Indah tata negara Islam ini. Tolong carikan tata negara yang lebih bagus daripada tata negara Islam. Iya, saya kembangkan dalam dakwah saya. Keindahan ajaran Allah. Pilar yang keempat untuk menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berfirman, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang diberi tempat oleh Allah di bumi ini, artinya orang-orang yang mendapat kedudukan, orang-orang yang mendapat jabatan di bumi ini, hendaknya tegakkan sholat,
keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, kepala desanya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, bupatinya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, para menterinya dan pejabat-pejabat tinggi negara amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian DPR-nya, parlemennya, DPRD, DPRD tingkat 1, 2, DPR pusatnya, semuanya amar ma'ruf nahi mungkar. Terwujudlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau di antara pejabatnya ikut menjual narkoba? Bagaimana akan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau pejabatnya membacking penjudian? Bagaimana akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau di antara pejabatnya membacking pelacuran? Hancurlah negara ini. Kemudian sifat-sifat pemimpin, insya Allah tidak ada tata negara yang lebih indah daripada Islam. Siapa pemimpin yang kita pilih? Pertama, sifatnya sidik, pemimpin yang jujur. Jangan memilih pemimpin yang pembohong. Pilihlah pemimpin yang jujur. Ini kriteria sifat-sifat pemimpin dalam tata negara Islam. Kedua, pilihlah pemimpin yang amanah, yang terpercaya, bukan pemimpin yang berkhianat, bukan pemimpin yang menjual negaranya kepada negara asing, tetapi pemimpin yang amanah, yang tidak berkhianat. Apa ada kriteria pemimpin yang lebih indah daripada Islam? Tolong carikan. Yang ketiga, pemimpin yang adil, yang menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan, bukan pemimpin-pemimpin yang merekayasa pencitraan. Pemimpin-pemimpin yang merekayasa pencitraan itulah pembohong-pembohong bangsa. Pencitraan tidak usah direkayasa. Pencitraan akan datang dengan sendirinya, tergantung kepada amal perbuatannya. Carilah pemimpin yang adil, yang menyampaikan kebenaran, bukan merekayasa. Alangkah indahnya kriteria pemimpin dalam Islam. Pilih pemimpin yang fatonah, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang pandai, mengerti politik nasional dan mengerti politik internasional. Pemimpin yang fatonah, yang pandai. Jangan memilih pemimpin yang pelongo-pelongo. Mengapa dalam Islam disuruh memilih pemimpin yang cerdas? Kalau pemimpinnya cerdas, rakyatnya sulit, rakyatnya bisa keluar dari kesulitan karena kecerdasan pemimpinnya. Tapi kalau pemimpinnya pelongo-pelongo, rakyatnya sulit, sampai hari kiamat pun rakyatnya tetap sulit. Alangkah indahnya tata negara Islam. Sehingga saya tantang, tolong carikan tata negara yang lebih bagus daripada Quran. Ini bukan
bukan datang dari otak manusia. Ini datang daripada pencipta. Pasti benar. Nah, mungkin baru kali ini mendengar pidato politik ini. Iya, wajib saya sampaikan. Ini banyak yang takut. Saya sampaikan, Pak, saya katakan, ayo mana? Ada yang lebih bagus. Ancaman politik dalam Islam. Jangan enak-enak jadi pemimpin. Man yastar'illahu lahu ra'yatan yauma yamutu wa huwa wasul li ra'yatihi harramallahu alaihi jannah. Orang yang Allah jadikan pemimpin, kemudian dia mati. Ketika mati, dia sedang menipu kepada rakyatnya. Pemimpin yang semacam haram masuk surga. Subhanallah, indahnya sanksi politik yang diberikan oleh Allah. Man yassar'illahu lahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa wasul li ra'yatihi harramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati sedang menipu pada rakyatnya, pemimpin semacam haram masuk surga. Masya Allah, indahnya sanksi ini. Jangan seenaknya jadi bupati, jadi gubernur, bergelimang dengan kemewahan duit rakyat. Nanti kau akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'yatihi. Jangan enak-enak kau jadi pemimpin, bergelimang dengan duit pajak dari rakyatmu. Engkau dibayar oleh rakyatmu, engkau dikasih makan oleh rakyatmu. Jangan berkhianat kepada rakyatmu yang kasih makanmu. Ada sanksi politik yang lebih indah dari ini. Bukan sekedar penjara. Penjara itu cuma 2 tahun, 3 tahun. Keluar dari penjara ngerampok lagi. Tapi sanksi di akhirat. Man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihi fashquq alaihi. Barang siapa yang memegang urusan umatku, artinya pemimpin. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, maka pemimpin-pemimpin yang semacam itu akan dipersulit oleh Allah nanti di padang mahsyar pada hari kiamat. Subhanallah, indahnya Islam itu. Maka ketua RT, ketua RW, semua pejabat jangan mempersulit urusan rakyatnya. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Tapi yang terjadi sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Inilah pemimpin pengkhianat. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Persulit. Peras duit rakyat itu. Nah, seorang pemimpin bukan berkata apa yang saya ambil dari rakyatku, tetapi hendaknya seorang pemimpin berpikir kebaikan apa, kesejahteraan apa yang harus saya berikan kepada rakyat saya. Itu mestinya. Ini kalau berperadaban Al-Quran. Nah, timbullah sekarang ini yang akan merusak tatanan agama Islam ini. 3, liberalisme, sekularisme, pluralisme. 3 ajaran ini yang akan menghancurkan agama.
yang tidak disadari oleh tokoh-tokoh Islam yang beraliran liberal. Liberalisme ini yang merusak. Liberalisme ini makhluk yang lahir dari Eropa. Dari mana lahirnya makhluk ini? Dan apa tujuannya lahirnya makhluk ini? Ini yang harus dipelajari oleh tokoh-tokoh Islam. Jangan hanya dengan kata-kata liberalisme, kebebasan dan asasi manusia, ini bagus, dipeluk. Padahal ini akan merusak tatanan agama. Makhluk liberalisme itu dilahirkan dari barat Eropa. Apa sebabnya lahirnya makhluk ini? Karena bangsa Eropa yang trauma dengan agama mereka. Trauma dalam 4 prinsip. Pertama, mereka trauma sejarah. Ketika pada tahun 396, Gereja Romawi menyatakan bahwa Imperium Romawi, Kerajaan Romawi Barat menyatakan bahwa gereja merupakan state religion, agama negara. Karena gereja merupakan agama negara, maka gereja maju dengan hebatnya. Pada tahun 476, Imperium Romawi itu hancur. Sehingga di Eropa hanya satu lembaga yang dijadikan imam panutan, gereja. Kerajaan Romawi sudah hancur. Akibatnya gereja ini merasa berkuasa, sehingga dia tidak hanya berpengaruh di bidang agama saja, tidak menguasai agama saja, menguasai agama, menguasai ekonomi, menguasai ilmu pengetahuan, menguasai politik. Sehingga gereja pada tahun itu bisa mengangkat dan memberhentikan pegawai gereja kerajaan. Itu hebatnya. Pada tahun 500 Masehi, di bawah Kardinal Gregorius, berdirilah sebuah lembaga yang namanya Lembaga Kepausan. Dipilih di antara kardinal-kardinal itu untuk diangkat menjadi wakil Tuhan. Kemudian wakil Tuhan dilantik oleh kardinal-kardinal itu. Paus Paulus yang maksum, tidak berdosa sebagai wakil Tuhan. Disitulah kekuasaan gereja semakin hebat, semakin otoriter. Sehingga barang siapa yang bertentangan dengan gereja pada waktu itu dianggap heretik, kafir, halal darahnya. Seorang ahli ilmu perbintangan astronomi bernama Bruno, dia berkeyakinan yang berbeda dengan gereja. Gereja pada waktu itu berkeyakinan bahwa seluruh planet-planet yang berputar di langit itu mengitari mahkotanya Paus Paulus yang ada di Roma. Bahwa bintang-bintang di langit beredar tidak mengelilingi mahkotanya Paus Paulus. Karena Bruno tidak mau mencabut ilmunya, maka Bruno dibakar hidup-hidup. Jadi gereja waktu itu dalam mengeksekusi hukuman mati, ya dia mempunyai penjara namanya inkuisisi. Inkuisisi itu ya lembaga pemasyarakatan dalam kita ini. Nah, orang yang dihukum mati dibakar hidup-hidup, disaksikan oleh rakyat bagaimana tidak ngeri. Orang yang dihukum hukuman mati digergaji, kayak gergaji kayu dibelah dua manusia itu, dari pahanya ke kepalanya. Alangkah ngerinya hukuman itu, tidak manusiawi sama sekali. Yang ketiga,
Inkuisisi itu memelihara harimau. 2-3 harimau dipelihara. Ketika mengeksekusi hukuman mati, harimau itu tidak dikasih makan 2-3 hari. Setelah itu, orang yang dieksekusi dilemparkan di tengah-tengah harimau yang lapar itu. Dirobek-robeklah dagingnya dan dimakan. Kejadian ini membuat bangsa Eropa trauma, merasa takut dengan agamanya karena kekejaman di dalam menghukum manusia itu. Trauma yang kedua, persoalan kitab sucinya. Dia melihat ada 5 kitab suci. 1, Injil Matius yang jelas ditulis oleh orang yang namanya Matius. Injil Lukas jelas ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Injil Markus jelas ditulis oleh orang yang bernama Markus. Injil Yohanes jelas ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Ada satu Injil yang namanya Injil Barnabas yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Injil itu tidak boleh dibaca oleh orang gereja karena isinya mirip dengan kitab suci Al-Quran. Lah mereka trauma dengan kitab sucinya ini. Lihat kok yang menulis kitab suci kan 4 orang ini. Kitab suci yang asli mana? Yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Isa mana? Jadi mereka menjadi trauma. Jadi mereka yang berpikiran cerdas ragu-ragu kebenaran kitab Injil yang 4 ini karena semuanya tulisan dan karangan manusia dan tidak sama. Padahal kitab sucinya mesti satu, firman Allah. Mereka gelisah, trauma. Orang Prancis baca Injil tidak sama dengan orang Belanda baca Injil. Orang Belanda baca Injil tidak sama dengan orang Jepang baca Injil. Orang Jepang baca Injil tidak sama dengan orang Indonesia baca Injil. Tapi kalau orang Islam, orang Amerika baca Quran sama dengan orang Tembilahan baca Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Orang Jepang baca Quran, orang India baca Quran sama. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sedunia orang baca Quran sama, tapi Injil setiap negara baca Injilnya masing-masing. Mereka trauma. Trauma yang ketiga, mereka sampai detik ini masih menjadi pembicaraan siapa Yesus Kristus itu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau manusia biasa seperti kita, makan, tidur, minum, payah, buang air. Sampai detik ini masih menjadi pembicaraan belum selesai. Sehingga seorang ahli teologi Belanda, Profesor Dr. Grunet, dia menyatakan kita sudah payah membahas Yesus Kristus, maka Yesus Kristus tidak usah dibahas, tidak usah dibicarakan, dipercaya saja dengan perasaan, jangan dengan akal. Kalau dengan akal dibahas tidak selesai. Tentang Yesus Kristus itu, Tuhan, apa anak Tuhan, apa manusia biasa, tidak akan selesai. Oleh seorang ahli teologi Belanda bernama Profesor Dr. Grunet, dia menyatakan Yesus tidak usah diperiksa, tidak usah didiskusikan,
dipercaya saja, tidak dengan akal, dengan perasaan saja. Itu akhirnya mereka trauma. Trauma yang terakhir mereka di barat ini ketika gereja mengeluarkan surat pengampunan dosa. Orang datang ke gereja, ngaku kesalahannya, bertobat, kemudian wajib membeli surat pengampunan. Kalau sudah punya surat pengampunan, berarti dia sudah punya sertifikat masuk surga. Mereka yang cerdas berpikir, loh, kok yang menjadi surat pengampunan kok kawan saya di gereja? Kok bukan Tuhan? Karena itu surat pengampunan itu gereja yang tanda tangan. Mereka trauma. Trauma yang bertumpuk ini melahirkan dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang berani melawan gereja. Dia katakan Paulus itu adalah musuhnya Yesus, bukan wakil Tuhan. Kelompok keras ini dipimpin oleh seorang yang bernama Martin Luther. Kemudian Martin Luther mau dibunuh oleh gereja. Dia lari ke Jerman. Di Jerman dia dilindungi oleh penguasa Jerman. Akhirnya dia mendirikan agama baru, Kristen Protestan. Sehingga ada dua Kristen, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Kedua-duanya saling bantai-membantai, saling bunuh-membunuh antara Protestan dan Katolik. Kelompok yang tidak berani berontak, dia mempunyai keinginan untuk membebaskan diri dari agama. Agama dianggap membelenggu, tidak memberikan kebebasan hidup. Dengan perintah dan larangannya, itu berarti membelenggu kebebasan manusia. Lahirlah paham liberalisme, kebebasan adalah hak asasi manusia yang sekarang sedang dikembangkan di negara kita ini. Yang jauh bertentangan dengan Islam. Seorang tokoh liberalisme, seorang Amerika yang bernama Humphrey Cox, dia menyatakan dalam bukunya Humphrey Cox, dia menyatakan dalam bukunya, liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Kita hidup tidak perlu diasuh oleh agama, sehingga kita bisa hidup bebas. Ini sangat bertentangan dengan Islam 180 derajat. Bertentangan dengan Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Allah ciptakan surat makhluk tidak untuk semau gue. Allah ciptakan surat makhluk bukan untuk sakarbi dewe. Allah ciptakan surat makhluk tidak untuk semau-maunya, tapi Allah ciptakan surat makhluk untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi liberalisme ini untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Berarti liberalisme ini tujuannya untuk membinatangkan manusia, untuk mengayamkan manusia, untuk mengkambingkan manusia, untuk mengkembangkan manusia, dan sudah berhasil. Adanya kumpul kebo itu diantaranya pergaulan bebas.
Ini saya terperinci supaya tidak rugi datang sama saya ini. Mahal-mahal naik bis. Kalau saya cuma ajak bergurau, ya, rugi. Tapi saya kasih ilmu otakmu itu. Inilah liberalisme. Maka saya katakan, kalau Indonesia terpaksa menerima liberalisme, saya katakan liberalisme di Indonesia tidak sama dengan liberalisme di Amerika. Liberalisme di Indonesia tidak sama dengan liberalisme di Eropa. Di Eropa bebas, berzina bebas. Dia seolah-olah kayak indah. Dalam agama kita, kawin cuma 1 kali sampai kiamat, tidak ada cerai. Benar, kelihatannya kayak bagus, tapi kenyataannya di lapangan istrinya yang sah 1, yang tidak sah 1000. Tiap malam dia ke hotel berzina, dia ke nightclub. Kita nggak bisa, kebetulan istrinya 1, tapi nanti ke paket baru, tiap hotel punya istri. Itulah pergaulan bebas. Selingkuh halal. Istri orang selingkuh dengan suami orang. Ketika istrinya dituntut oleh suaminya, di depan hakim dia berkata, saya senang dengan dia, dia senang dengan saya. Ketok palu, HAM, bebas. Berselingkuh bebas, berzina bebas. Lah inilah. Lalu lahirlah dari liberalisme, lahir sekularisme. Memisahkan agama dengan kehidupan manusia. Bahwa agama itu cuma di dalam masjid. Sujud, dzikir, sholawatan, tahlilan, bungkus berkah, pulang. Selesai. Hanya itu Islam. Di luar masjid tidak ada Islam. Kehidupan manusia diatur oleh manusia sendiri. Ini kaum sekuler yang mengisahkan Islam dengan kehidupan manusia. Kalau ada kiai berfaham sekuler, itu berarti kiai bodoh, tidak ngerti Islam. Atau kiai dibayar dengan dolar untuk sekuler. Tidak ada nama Islam sekuler itu. Saya jelaskan dari awal bahwa Islam datang untuk mengatur semua kehidupan manusia di dunia, bukan kehidupan di akhirat. Islam datang untuk kehidupan manusia di dunia. Maka kaum sekuler itu untuk membunuh syariat Islam di permukaan bumi ini. Dengan paham sekulerisme, semua syariat Islam tidak berlaku. Karena mereka berkata kehidupan manusia tidak diatur oleh agama. Kehidupan manusia diatur oleh manusia sendiri. Sedangkan agama itu hanya di dalam masjid. Sholat, dzikir, sholawatan, marhabana, bungkus berkah, pulang. Itu sekularisme. Yang terakhir, pluralisme. Plural itu artinya banyak. Indonesia disebut negara pluralistik karena terdiri bermacam-macam agama, bermacam-macam suku. Seorang tokoh daripada reformasi Yahudi bernama Abraham Giger, dialah yang mengungkapkan paham pluralisme itu. Semua agama benar. Mengapa semua agama benar? Karena tidak ada agama yang menyuruh kepada kejahatan. Semua agama apapun saja menyuruh kepada kebaikan. Maka semua agama sama. Dan semua umat beragama masuk surga. Karena semua umat beragama, semua agama menyuruh kepada kebaikan. Ini dalam rangka pemurtadan. Dia katakan semua agama sama.
Semua umat beragama pun saja masuk surga. Kelihatannya kayak manis, tapi di balik itu racun. Orang yang sholat subuh masuk surga, orang yang tidak sholat subuh masuk surga juga. Surganya sama, milih yang mana? Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga juga. Surganya sama, milih mana? Milih tidak sholat subuh, goblok, milih sholat subuh. Orang yang puasa Ramadan masuk surga, orang yang tidak puasa Ramadan masuk surga juga. Surganya sama, milih mana Kiai? Milih tidak puasa. Inilah penipuan intelektual, inilah penipuan logika, supaya Islam anak-anak muslim murtad. Ini pemurtadan secara logika. Semua agama sama, semua agama benar, pemurtadan. Mengapa Supratmakmun sholat subuh? Karena saya yakin dengan sholat subuh saya masuk surga, tidak sholat subuh masuk neraka. Mengapa saya puasa Ramadan? Karena saya yakin dengan puasa Ramadan kita akan masuk surga. Tidak puasa Ramadan masuk neraka. Inilah anak-anakku, saya tunjukkan pidato saya ini kepada anak-anakku supaya tahu. Sudah saya uraikan dari awal tentang pondok pesantren berdirinya. Jiwa pondok pesantren merupakan pendidikan nasional yang tertua di Indonesia. Kemudian peradaban Islam saya jelaskan. Ini baru satu peradaban yang saya jelaskan. Belum saya menjelaskan peradaban ekonomi Islam. Belum saya bicara peradaban bermasyarakat. Belum saya berbicara tentang peradaban rumah tangga. Yang saya bicarakan baru peradaban politik. Perpolitikan dalam Islam. Kalau ini kemudian oleh Kiai Badruddin dibukukan pidato saya ini, wah, akan menjadi satu buku kecil yang indah. Inilah barangkali saya berikan kepada anak-anakku tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dalam soal-soal yang ada pada saat ini. Saya kira dari saya cukup sekian saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bekalnya di pesantren yang rajin, bahasa Arabnya kuasai untuk membaca kitab-kitab yang ada, bahasa Inggrisnya kuasai untuk pergaulan di dunia. Menguasai dua bahasa ini sudah berarti menguasai dunia akhirat. Menguasai bahasa Arab, insya Allah menguasai akhiratnya. Menguasai bahasa Inggris, insya Allah menguasai dalam pergaulan internasional. Maka kedua bahasa ini sangat penting bagi anak-anakku sekalian. Di pondok jangan berpikir macam-macam, praktekkan bahasa Arabnya sebaik-baiknya, praktekkan bahasa Inggrisnya sebaik-baiknya. Insya Allah kalau kau ijazahnya bagus, masa depanmu terbuka. Alhamdulillah, seperti di Darul Rahman ini, alhamdulillah hampir lebih daripada 25 orang tiap tahun ke luar negeri. Sehingga santri-santri saya ini sudah berada hampir di semua benua. Di Australia ada, di Jepang ada, di Korea ada, di Cina ada, di Rusia ada, di Moskow ada, di Turki ada, di Damaskus ada, apalagi ada di Timur Tengah. Itu sudah hampir semuanya ada, sampai di Maroko ada, di Tunis ada, yang paling banyak di Mesir dan di Yaman.
di Saudi Arabia, di Madinah ada, di Mekah ada. Sehingga alhamdulillah kalau saya pergi ke luar negeri yang melayani alumni-alumni semua. Itulah kalau anak-anakku bahasa Arabnya rajin, bahasa Inggrisnya rajin, ada tes ke luar negeri, segera mendaftar. Anak-anak yang fisiknya kuat, ya, tolong tidak usah ke UIN semua. Ada mendaftarkan Akademi Angkatan Darat, daftar. Akademi Angkatan Laut, daftar. Akademi Angkatan Kepolisian, daftar. Akademi Angkatan Udara, daftar. Masuk ke situ semuanya. Sehingga nanti kalau para santri pada saat dia masuk ke Akademi Militer, insya Allah 20 tahun yang akan datang, Indonesia akan dipenuhi oleh jenderal-jenderal dari pesantren. Alhamdulillah. Dari sini yang ke Akademi Angkatan Darat di Magelang ada, yang ke Akademi Angkatan Laut di Surabaya ada, yang ke Akademi Kepolisian ada, yang belum ada di Angkatan Udara. Saya menginginkan satu saat santri Darul Rahman baik di Pekanbaru, baik di Tembilan maupun di Jakarta bisa memasuki Akademi Angkatan Darat, Akademi Kepolisian, Akademi Angkatan Laut, kemudian Angkatan Udara, kemudian masuk pada UI, Universitas Indonesia, masuk juga ke UIN, Universitas Islam Negeri, masuk juga ke IIKI, semua perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi di luar Islam, Akademi Militer, kita masuki semua oleh kader-kader pondok pesantren ini. Itu harapan saya. Sekian, terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan ini menjadi kunjungan rutin setiap tahun bagi generasi-generasi yang ada di Tembilan ini. Sekian saja. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam menerima anak-anakku sekalian. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Profesor Kiai Alhaj Syukrul Mahmud yang sudah menyampaikan nasihat yang begitu luar biasa kepada kami semua. Mudah-mudahan dapat kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Adapun acara selanjutnya, pemberian cenderamata yang akan diberikan perwakilan dari Majelis Guru Pondok Pesantren Darul Rahman, yang mana hal ini diwakilkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman Tempuling. Kameramen bersiap untuk mengambil dokumentasi. Pembacaan doa yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Arni. Kepada beliau waktu depan dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. سهل امورنا وامور محاجنا
الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا يوم جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah, dengan dibacakan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi menjelang siang ini. Saya sebagai MC mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kekurangan dari penyambutan kami. Mudah-mudahan kita dapat bersilaturahmi di lain waktu lagi. Amin ya rabbal alamin. Setelah MC tutup acara kita pada siang hari ini, maka ada sesi foto-foto bersama Ayahanda Profesor Kiai Ahad Syukron Ma'mun. Pak Kiai izin setelah ini ada foto bersama para santri dan majelis guru. Saya MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.